Selamat datang di channel Saiful Bahri Design yang selalu memberikan informasi terkait informasi politik di tahun 2021. Siang ini ada dua kabar terbaru terkait Partai Politik Demokrat yaitu 1. Mengingat kembali, saat Gus Dur sebut SBY dan JK acak-acak PKB 2008. 2. Membandingkan kudeta Demokrat dengan konflik Gus Dur vs Cak Imin di PKB. Seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan kembali, jangan lupa like, subscribe, komen dan share video ini sebanyak-banyaknya dan aktifkan pula tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru berikutnya. Selamat menyaksikan. Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan pemerintah tak bisa melarang atau mendorong adanya KLB Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan, ia sempat menyinggung pemerintahan SBY yang juga diam saat PKB terbagi ke dalam dua kubu antara Gus Dur dan Muhaimin Iskandar di tahun 2008. Sama juga dengan sikap pemerintahan Pak SBY ketika 2008 tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung, Gus Dur, dan versi Ancol Cak Imin. Alasannya, itu urusan internal parpol, katanya. Mengingat kembali pada tanggal 14 April tahun 2008, saat itu, Ketua Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur, menuding Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, dan Wakil Presiden Yusuf Kala, JK, sebagai sumber konflik di partai besutannya. Ada orang luar yang ingin mengobok-obok PKB. Muhaimin, Ketua Dewan Tanfiz PKB Muhaimin Iskandar itu hanya alat, kata Gus Dur di kantor pusat PBNU, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 15 April tahun 2008. Gus Dur kemudian dengan tegas menyebut SBY dan JK sebagai orang luar yang dianggap tengah berupaya menghancurkan PKB. SBY dan JK orangnya. Mau apa? Ujar Gus Dur. Berita selanjutnya. 10 tahun kadernya menjadi orang nomor 1 di Indonesia tak membuat Partai Demokrat solid. Partai berlambang merci dengan warna dominan biru ini diterpa upaya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, sebagai ketum. Konflik kepengurusan yang bermuara dari kudeta bukan kali pertama terjadi di parpol. Salah satunya pernah terjadi di PKB. Bagaimana ceritanya? Di tahun 2008 internal PKB memanas. Musababnya, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang saat itu menjabat Ketua Dewan Syuro PKB memecat Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. Cak Imin dianggap tak loyal dengan Gus Dur, sering bermanuver sendiri dan dinilai bakal menyingkirkan pamannya tersebut. Cak Imin dituding telah menggalang kekuatan untuk menggelar muktamar luar biasa MLB, guna menggeser Gus Dur. Keputusan pemecatan Cak Imin dari Ketua Umum PKB kala itu sudah dilakukan melalui rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfiz PKB. Cak Imin tak terima dengan pemecatan ini. Ia menggelar MLB di Hotel Mercure Ancol sehari setelah MLB kubu Gus Dur yang digelar 30 April 1 Mei tahun 2008 di Parung, Bogor. Masing-masing menggelar MLB dengan versinya sendiri. Kubu Cak Imin menetapkan Cak Imin sebagai Ketua Umum dan Sekjen Lukman Edi menggantikan putri Gus Dur Yeni Wahid. Posisi Gus Dur sebagai Ketua Dewan Syuro juga digeser, digantikan oleh Kiai Haji Aziz Mansur. Konflik kedua MLB itu berujung di meja hijau. Mulai dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga ke Mahkamah Agung. Akhirnya, kepengurusan Cak Imin yang dianggap sah. Di pemilu 2009, PKB bertengger di posisi 7 dengan perolehan kursi di Senayan sebanyak 27 kursi. Hasil ini merosot dari pemilu 2004 di mana PKB masuk 3 besar peraih kursi terbanyak di bawah Golkar dan PDIP, dengan 52 kursi. Di pemilu 2014, perolehan kursi PKB merangkak naik menjadi 47 kursi. PKB menjadi partai ke-6 di Senayan dengan perolehan kursi terbanyak di bawah PDIP, Golkar, Gerindra, Demokrat dan PAN. Semakin moncer, di bawah Cak Imin, PKB pada pemilu 2019 meraih 58 kursi, PKB masuk 5 besar parpol di Senayan dengan kursi terbanyak. Pun, di era Cak Imin PKB berhasil mengantarkan Capres-Cawapres Jokowi Ma'ruf Amin menjadi Presiden dan Wapres terpilih. Pada 2014, PKB juga mengantar Jokowi JK menjadi pemenang Pilpres. Mirikkah nasib Partai Demokrat dengan PKB? Saat ini, Partai Demokrat telah memecat 7 kader yang dianggap terlibat dalam upaya kudeta terhadap AHY dan telah merusak citra partai. Namun, belakangan, sejumlah kader itu justru semakin kencang menggaungkan KLB.
Salah satu kader yang dipecat Johnny Allen Marbun yang juga pendiri Demokrat bahkan mengungkap kembali keburukan SBY di era kepemimpinan Anas Urbaningrum. Johnny bahkan menyebut SBY telah mengudeta Anas. Selain itu, perolehan suara Demokrat makin kesini makin turun. Ini pun sebelum digoyang isu kudeta. Di Pileg 2019 lalu, perolehan kursi Partai Demokrat kembali turun. Demokrat hanya mendapatkan 54 dari total 575 kursi di Senayan. Demokrat bahkan dilewati Nasdem yang berhasil meraih 59 kursi. Direktur Indobarometer M. Kodari menilai perolehan suara Demokrat sangat tergantung dengan SBY. Sehingga tanpa kudeta pun elektabilitas Demokrat sudah turun. KLB pun kini sedang dipersiapkan dan dijadwalkan digelar pertengahan Maret. Sejumlah kader menganggap kepemimpinan AHY memang membuat pencapaian Partai Demokrat menurun. Oleh karena itu KLB dinilai konstitusional dan tak menyalahi aturan Demokrat. Popularitas Partai Demokrat itu berkorelasi erat dengan popularitas SBY. Jadi Pak SBY popularitasnya, masa jayanya katakanlah sudah lewat dan akhirnya sudah Demokrat juga semakin turun, kata Kodari kepada Kumparan, Senin, 2/3. Berbeda dengan Demokrat, di bawah Cak Imin, PKB terus merangkak naik. Di kesempatan berbeda, pakar politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai perbedaan mendasar dalam konflik internal PKB dan Demokrat. Menurut dia, dalam kasus PKB, konfliknya murni internal. Kasus PKB dengan Demokrat beda. Di PKB konflik itu hanya melibatkan pihak internal. Perseteruan Cak Imin dengan Gus Dur yang dimenangkan oleh Cak Imin. Sedangkan di Demokrat itu kudeta yang bukan hanya melibatkan pihak internal, tapi juga kekuatan eksternal partai, kata Ujang.